Juga Nyonya Jelita benar-benar terlihat bahagia saat mengetahui secara langsung dengan perkataan dari seorang Sagara Mahendra. Saga, apakah yang kau ucapkan itu adalah benar? Kamu beneran mau menikah dengan Zara? Tanyanya masih tidak percaya. Tidak Nyonya, ini adalah kekeliruan saja, benarkan Tuan? Tanyanya malah menjadi gugup. Kini Zara merasa tidak enak atas kejadian ini. Kemudian Maura mencoba mendekat sembari menekan tombol otomatis di kursi rodanya. Bunda Zara, apakah Bunda tidak mau menjadi ibu sambungku? Apakah Bunda tidak menyukai papaku? Tanyanya tiba-tiba saja merajuk. Baik Sagara dan Zara keduanya menjadi gugup dan salah tingkah, kemudian Fiona mencoba mendekat ke arah Maura. Maura sayang, Tante mau kok jadi ibu sambungnya kamu. Tante janji akan menyayangi kamu layaknya anak tante sendiri. Ujarnya mencoba merayu. Namun sayang beribu sayang, Maura malah memalingkan wajahnya. Aku gak mau Tante Vio menjadi ibu sambungku, aku hanya ingin Bunda Zara pokoknya titik. Pintanya bersikukuh. Mendengar permintaan dari putri kecilnya, tiba-tiba saja Sagara mendadak menjadi pusing, ia sampai memijit pelipisnya. Sebaiknya kita pergi dari sini, ayo Mah dan kau Maura, sebaiknya kita pulang. Ajaknya sedikit menyentak. Maura pun langsung tertunduk dan sesekali melirik ke arah Zara. Pah, sebelum aku pulang, bolehkah aku memeluk Bunda Zara? Pintanya memohon. Saga hanya menjawabnya dengan mengangguk, sedangkan Zara tanpa diperintah olehnya, ia sudah lebih dulu mendekat ke arah Maura, dipeluknya dengan erat tubuh mungilnya. Aku selalu nyaman berada di pelukanmu Bunda Zara, apalagi aroma tubuhmu selalu membuatku menjadi candu. Zara tidak berkata apapun, ia hanya memeluk lalu mencium pucuk kepala Maura. Sagara yang menyaksikan langsung putrinya begitu akrab dengan Zara, hatinya merasa terenyuh, baru kali ini ia melihat putrinya begitu dekat dengan seorang wanita yang baru saja dikenalnya. Kemudian ia tersenyum tipis sembari melirik ke arah Zara. Akhirnya Sagara, Maura dan juga Nyonya Jelita bergegas pergi. Dan kini hanya tersisa Zara dan juga Fiona. Prok, prok, prok. Hei wanita kampung, hebat sekali trik dan tipu dayamu. Ucapnya sambil bertepuk tangan. Namun sayangnya Zara malah mengabaikan wanita tersebut, ia berlalu pergi begitu saja karena pekerjaannya sudah menantinya, dan ia tidak ingin membuang waktu dengan hal yang tidak penting. Merasa diabaikan Fiona pun semakin kesal dibuatnya, kedua tangannya ia kepalkan. Lalu, dengan sengaja Lina datang menghampiri Fiona. Selamat siang Nyonya Vio, bisa kita bicara sebentar? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan pastinya Anda akan sangat tertarik serta menyukainya, dan ini semua mengenai Zara. Ujarnya tersenyum menyeringai. Karena penasaran, akhirnya Fiona mau mendengarkan apa yang akan diberitahukan padanya, apalagi menyangkut dengan Zara, wanita yang telah menjadi saingannya. Kini keduanya telah merencanakan sesuatu untuk mengerjai Zara, agar Zara mundur dan pergi dari kehidupan Sagara. Di dalam kamar tidurnya entah kenapa Saga terus mengingat kejadian tadi siang saat di restoran. Ia teringat saat Zara memeluk Maura dengan penuh kelembutan serta kasih sayang yang tulus. Apa sebaiknya rencanaku untuk membalaskan dendamku kepada wanita menyebalkan itu segera aku urungkan saja? Gumamnya dalam hati. Sagara benar-benar diselimuti rasa bimbang, ia malah tersenyum tipis saat kembali mengingat Zara, entah kenapa ada rasa menggebu yang sulit untuk ia kendalikan sekarang ini. Kemudian Sagara kembali menyentuh dadanya yang saat ini kembali berdebar. Ada apa sebenarnya dengan diriku ini? Kenapa bayangan wajah wanita menyebalkan itu selalu saja terlintas di dalam benakku? Ucapnya bermonolog. Rumah Dewi. Sambil mengusap lembut rambutnya Lala, Zara malah kembali teringat peristiwa tadi siang saat di restoran. Ia tidak habis pikir jika aksi gila yang dilakukan oleh Tuan Sagara telah membuatnya tertangkap basah oleh anak dan juga ibunya sendiri,
menurutnya semua masalah semakin menjadi rumit. Kenapa hidupku menjadi tidak tenang seperti ini? Tuan Saga, bisakah Anda tidak kembali berulah? Kau benar-benar telah menyusahkan aku saat ini. Geramnya dalam hati. Kemudian Zara pun memilih untuk tidur lebih awal, mengingat hari ini ia sangat kelelahan, akibat banyaknya pekerjaan dan juga konflik yang tidak ada habisnya. Menjelang pagi yang menyilaukan di mana sang surya telah terbit dari ufuk timur, memberikan kehangatan lembut suasana kota Jakarta hari ini, Zara merasa semangat baru untuk memulai hari ini yang begitu membara. Kini Zara telah siap untuk meninggalkan kenyamanan rumah dan memulai kembali aktivitas bekerja di ibu kota. Suasana pagi yang cerah dan segar membuatnya merasa lebih berenergi dan siap untuk menghadapi tantangan hari ini. Setibanya di tempat kerja, seperti biasanya Dini sudah menunggunya di depan pintu masuk khusus karyawan. "Selamat pagi Nyonya Zara Mahendra." Sapanya sembari membungkukkan punggungnya. Dipanggil dengan sebutan seperti itu, Zara benar-benar tidak suka. "Din, apa kau sudah bosan menjadi sahabatku? Maksudmu? Aku tidak suka kau memanggilku dengan sebutan itu, ngerti?" Tegasnya menegur Dini. "Yaelah Ra, ini tuh adalah doa di pagi hari, semoga saja menjadi kenyataan. Kalau kau nanti sudah menjadi istrinya Tuan Saga, jangan pernah kau melupakan aku ya." Pintanya mulai merengek. "Kau tambah ngaco saja Din, sudahlah ayo cepat kita masuk, pekerjaan sudah menanti kita di dalam." "Siap Nyonya Mahendra." Ejek kembali Dini sengaja berlari. "Dini!" teriaknya sambil mengejar Dini. Menjelang jam istirahat, Zara sudah mulai gusar, dipikirnya pasti Tuan Sagara akan datang ke sini lagi dan memintanya makan siang bersama. Lalu tiba-tiba saja ada yang memanggil Zara untuk mengambilkan beberapa peralatan kamar hotel, di antaranya handuk serta perlengkapan mandi di gudang lantai 1. Zara pun bergegas untuk segera pergi ke sana. Dengan langkahnya yang cepat, agar bisa mengejar waktu, karena mengingat jam makan siang sudah hampir tiba, kini Zara mencoba mencari barang tersebut dengan cukup tergesa-gesa, bahkan dirinya sempat menggerutu. "Kenapa tidak dari tadi saja sih memintaku untuk mengambilkan barang-barang ini? Bu Mona benar-benar menyebalkan, kenapa juga 2 hari ini ia selalu bersikap sinis padaku?" Keluhnya sambil menghela nafasnya sejenak. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba saja pintu di dalam gudang tersebut terkunci dari luar. Zara sempat panik dan ia terus saja menggedor pintu tersebut. Pintu yang terbuat dari baja dan cukup tebal ini, membuat Zara kesusahan untuk mendobraknya. Sialnya tempat yang minim ventilasi udara ini tiba-tiba saja AC di dalamnya mati secara mendadak. Zara pun mulai kepanasan dan udara di dalamnya mulai terasa pengap. Zara sempat merasa sesak akibat kekurangan oksigen. "Siapapun tolong aku!" ucapnya sambil mencengkram dadanya, lehernya serasa tercekik. Zara hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Sagara yang sudah menunggu Zara di restoran lantai 2 dan didampingi oleh John, mulai merasa cemas saat menunggu Zara yang tak kunjung datang. Ia terus saja menengok ke kanan dan kiri untuk memastikan wanita yang mulai mengganggu hati serta pikirannya datang menemuinya. Namun hampir 15 menit lewat, Zara tak kunjung datang menemuinya. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Zara. "Cek, Tuan Saga, kenapa Anda semakin menunjukkan bahwa Anda benar-benar telah jatuh hati terhadap Nona Zara? Tapi aku turut berbahagia jika seandainya Tuan bersamanya. Nona Zara adalah wanita baik dan juga penyayang." John mulai kembali berbicara dalam hati. Karena belum mendapatkan kabar juga tentang Zara, akhirnya Sagara turun tangan untuk mencarinya. Sikapnya kali ini telah membuat heboh seluruh karyawan hotel. Mereka tidak habis pikir, jika Big Boss mereka begitu khawatirnya terhadap karyawan biasa. Sungguh aneh sih, tapi itulah kekuatan cinta yang selalu membutakan segalanya. Akhirnya Saga mencoba mencari Zara lewat CCTV hotel. Ia bergegas menuju ruangan IT,
mereka cukup kaget saat melihat Tuan Sagara masuk ke dalam ruangan tersebut secara tiba-tiba. Akhirnya pencarian pun dilakukan, tepatnya sebelum jam makan siang. John yang terus menemani tuannya menjadi ikutan cemas. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan Zara sedang berjalan menuju arah gudang belakang, namun sialnya kamera CCTV di tempat tersebut mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa merekam apapun. Kemudian dengan segera, Sagara pergi menuju ke area gudang, disusul oleh John dan beberapa karyawan lainnya. Tim keamanan hotel pun ikut bersama bos mereka. Dan kini mereka semua berada di lantai 1, tepatnya berada di bangunan paling ujung, namun mereka tidak menemukan apapun di sana. Entah kenapa insting Sagara mulai merasakan sesuatu yang janggal, ia mencoba menelusuri setiap pintu gudang yang terkunci rapat. Kenapa pintu gudang ini terkunci? Tanya Sagara kepada para karyawannya. Maaf tuan, di saat jam istirahat, memang gudang ini selalu terkunci secara otomatis untuk menghindari adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil barang-barang di gudang ini, karena di gudang ini menyimpan perlengkapan kamar hotel. Jawab salah satu karyawan bagian keamanan. Kalau begitu buka kembali pintu gudang ini, cepat. Pintanya dengan membentak. Entah kenapa Sagara merasa jika Zara terjebak di dalamnya, karena ia dan anak buahnya tidak bisa menemukan Zara di tempat manapun. Saat pintu mulai dibuka, Sagara menerobos masuk, ia sempat tercengang dengan udara di dalam gudang yang sangat panas dan juga pengap. Dan benar saja, akhirnya ia menemukan Zara sudah tergeletak di atas lantai dengan tubuh yang lemas. Zara! Teriak Saga cukup menggema, John pun segera menyusul. Telepon ambulan John. Perintah Sagara panik. Kemudian Sagara membopong tubuh Zara lalu membawanya keluar. Raut wajah cemas serta rasa khawatir Sagara terlihat begitu nyata. Aku tidak akan membiarkan kamu mati sia-sia seperti ini Zara, kau harus tetap hidup, aku tidak mau kehilangan kamu. Ucapnya dalam hati. Sagara benar-benar sangat panik ketika Zara dibawa ke ruang IGD. Dokter, pasien telah mengalami lemahnya detak jantung yakni di bawah 60 kali menit dok. Ucap salah satu asisten dokter yang sedang memeriksa kondisi Zara. Kemudian dokter memeriksa pasien tersebut dengan hati-hati. Pasang alat ventilator dan pacu jantung untuk menstabilkan denyut jantung pasien. Perintahnya. Dengan segera para tenaga medis mulai melakukan tindakan cepat agar nyawa pasien bisa segera diselamatkan. Sagara terus saja mondar-mandir di depan pintu masuk ruang IGD rumah sakit, ia terlihat begitu cemas dengan kondisi Zara. John sendiri tidak menyangka jika tuannya akan begitu mencemaskan Zara, ia jadi teringat saat mendiang Nyonya Noura sekarat pasca melahirkan Maura. Kemudian John mendekati tuannya sambil memberinya sebotol air mineral, agar tuannya bisa jauh lebih tenang. Sekitar kurang lebih 30 menit, akhirnya sang dokter yang memeriksa kondisi Zara keluar dari ruang IGD, Sagara buru-buru menghampirinya. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Maaf apakah orang tersebut adalah Nona Zara Hafizah? Tanya sang dokter. Betul sekali dokter. Jawabnya terlihat cemas. Alhamdulillah pasien bisa diselamatkan meskipun denyut jantungnya masih lemah, usahakan pasien jangan terlalu banyak bicara, karena bisa memicu melemahnya denyut jantungnya. Terang sang dokter. Kemudian Sagara bergegas masuk ke dalam ruang IGD, di mana di atas tempat tidur pasien ia melihat Zara masih menutup kedua matanya dengan posisi tubuh masih terbaring lemas tak berdaya. Entah kenapa Sagara merasa sedih akan kondisi Zara saat ini. Kenapa kau bisa terjebak di gudang itu Zara? Aku yakin ada yang sengaja ingin mencelakaimu. Ucapnya bermonolog. Kemudian John datang menghampiri tuannya. Sebaiknya kita melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelakunya tuan, akan tetapi alangkah baiknya kita menunggu Nona Zara sadar terlebih dahulu, agar kita bisa segera mengetahui kronologi kejadiannya.
Usulnya, lalu John memutuskan untuk menunggu di luar ruangan IGD. Kini Sagara duduk di kursi yang sudah disediakan, dan kini posisinya tepat berada di samping Zara, ditatapnya wajah Zara dari dekat. Kenapa kau mirip sekali dengan Noura? Hanya saja kau jauh lebih berisik ketimbang Noura istriku. Aish, kenapa aku mulai membandingkan Zara dengan Noura? Ini tidak boleh terjadi. Hatiku hanya untuk Noura seorang, kau tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, meskipun kini aku dan mendiang istriku sudah berbeda alam. Ujarnya kembali bermonolog. Namun entah kenapa lagi-lagi detak jantungnya berdebar cukup kencang, bahkan wajahnya sampai merona. Sagara mencoba menepuk-nepuk kedua pipinya agar ia kembali tersadar dengan kondisinya saat ini. Sagara berusaha terus menepisnya, meskipun dari lubuk hatinya ia sudah memiliki rasa terhadap Zara, sayangnya ia terus saja menyangkalnya akibat rasa gengsinya yang tinggi. Hampir 30 menit, akhirnya Zara mulai tersadar, kemudian ia perlahan mencoba membuka kedua kelopak matanya. Zara sempat terkejut dengan apa yang ia lihat saat ini di hadapannya. Tuan Saga, ucapnya terkejut. Bagaimana dengan keadaanmu Zara, apa sudah mendingan? Tanyanya terlihat cemas. Zara hanya mengangguk, kemudian memalingkan wajahnya. Sedangkan Sagara terus saja menatapnya tanpa berkedip. Zara sempat melirik ke arah Sagara. Kenapa Tuan Saga terus menatapku seperti itu? Ucapnya dalam hati. Kini Susana mendadak menjadi hening, keduanya malah saling diam membisu. Hingga akhirnya Saga mulai memecahkan keheningan dengan menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Zara pun tidak bisa berbicara dengan suara yang cukup keras, apalagi kata dokter jika dirinya tidak dibolehkan banyak bicara. Kalau boleh saya tahu, kenapa kau bisa terjebak di dalam gudang? Tanyanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita dari Zara. Kemudian Zara mencoba mengatakan sesuatu namun suaranya terlalu pelan, hingga pada akhirnya Saga mencoba mendekat ke arahnya, namun lagi dan lagi detak jantungnya berdegup cukup kencang, akan tetapi itu semua tidak begitu Sagara hiraukan, ia tetap harus tahu kronologi kejadiannya. Merasa jarak Sagara terlalu dekat, Zara mencoba menggeser tubuhnya perlahan, otomatis Saga menjadi kesal dibuatnya. Hei wanita menyebalkan, kenapa kau malah menggeser tubuhmu? Kau jijik dekat denganku hah? Maaf tuan, jangan terlalu dekat, kita bukanlah muhrim. Jawabnya perlahan. Aish, kau sungguh merepotkan sekali, ayo cepat katakanlah apa yang telah terjadi. Pintanya memaksa. Akhirnya Zara pun menceritakan kronologi kejadiannya, sampai-sampai nafasnya tersengal karena kebanyakan berbicara. Ya sudah cukup, aku sudah paham semuanya. Sekarang kau istirahatlah, jangan pernah memikirkan hal yang tidak-tidak, agar kau bisa segera sembuh. Perintahnya yang kemudian kembali menatap wajah Zara dengan tatapan yang berbeda. Sial, kenapa aku ingin sekali mengecup keningnya. Ayo Sagara, buang semua perasaan anehmu itu, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Gumamnya sambil menggerutu. Kini Sagara memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku atas kejadian naas yang telah menimpa Zara, alias kekasih bohongannya. Dan kali ini yang memimpin investigasi di Hotel Rafflesia adalah John atas perintah langsung dari Tuan Sagara. Sedangkan Sagara masih setia menunggu Zara di rumah sakit, rupanya berita mengenai musibah yang telah menimpa Zara, kini tercium oleh Nyonya Jelita lewat anak buahnya yang ditugaskan untuk selalu memantau putranya, dan tanpa disengaja percakapan antara dirinya dengan anak buahnya terdengar oleh Maura, sontak Maura pun kaget tidak percaya, dan ia berencana untuk memberitahu Lala dan pergi ke rumah sakit berbarengan dengannya. Awalnya Nyonya Jelita tidak ingin sampai Maura tahu, namun apa mau dikata, sepertinya antara Maura dan Zara telah memiliki ikatan batin, meskipun pertemuan mereka sangatlah singkat, sebenarnya ini adalah hal yang aneh,
namun bisa juga diartikan bahwa inilah jembatan antara putranya dan Zara untuk bisa bersatu menjadi pasangan suami dan istri, dan Nyonya Jelita pun berharap itu semua bisa menjadi kenyataan. Hotel Rafflesia. Kini John melakukan penyelidikan di sana, beberapa bukti CCTV sudah ia amankan. Dan John pun cukup kesulitan untuk menemukan pelakunya. Tuan, sebaiknya kita ngopi dulu sejenak, biar bisa lebih fresh, siapa tahu setelah meminum kopi, kita bisa menemukan pelakunya. Usul Rian, kaki tangannya John. Ide yang bagus Rian, ya sudah kau segera buatkan aku secangkir kopi hitam tanpa gula. Rian pun mengangguk kemudian bergegas menuju pantry. Saat dirinya berada di pantry, entah kenapa ia melihat ada dua orang wanita dengan gerak dan gerik yang mencurigakan, niatnya yang tadinya ingin membuat kopi akhirnya ia urungkan dan lebih memilih membuntuti dua wanita yang menurutnya cukup mencurigakan. Sambil mengendap-endap, kini Rian berada di bangunan tua Hotel Rafflesia yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian, datang dua orang pria yang mengenakan seragam karyawan hotel ini, Rian pun semakin diselimuti rasa curiganya. Aduh Aryo, Elo kenapa sih minta sisanya dibayarannya di sini? Gimana coba kalau sampai ada yang lihat? Tegurnya sangat cemas. Alah gampang saja kalau ada yang lihat, bilang saja kita lagi pacaran, bener gak Don? Tanya Aryo kepada Doni. Aish, itu sih maunya Elo, cek. Balasnya sambil tertawa terbahak-bahak. Sudah. Ini sisa bayaran atas pekerjaan kalian berdua hari ini, pasti Nyonya Fiona akan senang dengan pemberitaan ini, karena saingannya telah kita beri pelajaran serta kita kerjain habis-habisan, biar kapok dia, baru juga jadi pegawai baru, tapi sudah bertingkah. Sungutnya begitu kesal. Gue heran sama Elo Lin. Kenapa Elo benci banget dengan Zara? Padahal dia wanita baik dan juga cantik tentunya. Kau tahu saat ia jatuh pingsan di gudang, aku berpikir untuk mencicipi tubuhnya, namun itu semua aku urungkan, mengingat situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Keluhnya penuh rasa penyesalan. Ternyata secara diam-diam, Rian telah berhasil merekam adegan tersebut, ia pun merasa senang, akhirnya para pelaku telah ditemukan. Lalu ia buru-buru mengirim rekaman video tersebut kepada John. Namun naas saat dirinya akan kembali ke pantry, ada yang memukulnya dengan balok kayu dan berukuran cukup besar. Arkhah. Dengan sekali pukulan, kini Rian jatuh tersungkur dan langsung tidak sadarkan diri, kemudian pelaku yang telah memukul kepala Rian, buru-buru mengambil ponsel tersebut, lalu mencoba menghapus kiriman video yang telah Rian kirim kepada John. Dasar bedebah, hampir saja ketahuan. Ucap pelaku yang telah memukul kepala Rian, ia pun bergegas pergi. Beruntungnya pesan tersebut yang berisikan video para pelaku telah berhasil dilihat oleh John, dan ia pun segera mengirimkan video tersebut kepada Tuan Sagara. Rumah sakit Seruni. Sagara yang terlihat kesal karena ibu dan juga putrinya telah datang ke rumah sakit, disusul oleh Akila dan juga Dewi. Ketika notifikasi pesan singkat di dalam ponsel miliknya berbunyi, Sagara buru-buru membuka isi pesan tersebut, berharap John memberikannya kabar yang sangat ia tunggu sedari tadi. Dan benar saja, ketika Sagara melihat isi pesan dari John lalu memutar video tersebut, tiba-tiba saja rahangnya menjadi mengeras, kedua telapak tangannya ia kepalkan, bahkan darahnya seolah telah mendidih. Kurang ajar, berani-beraninya mereka melakukan hal ini terhadap Zara, awas saja akan aku balas perbuatan kalian, jeruji besi akan siap menanti para cecunguk seperti kalian ini, dasar sampah. Umpatnya dengan sorot matanya yang tajam.